Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya, Maria Paulina, dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya, Romo Yohanes Budi Raharjo Suryonoto SDB, yang biasa kita sapa dengan nama Romo Budi. Halo Romo, apa kabar? Baik, terima kasih Ibu Pauline. Sehat selalu Romo? Ya, sehat. Begitu juga kiranya para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada. Puji Tuhan Romo ya. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita sekarang awali acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Budi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam kehidupan sehari-hari kami sering jatuh dalam dosa mengadili sesama saudara, baik dengan sikap, perkataan maupun perbuatan. Ampunilah dan bimbinglah kami agar kami mau bertobat dan memperbaiki diri, mengutamakan cinta kasih, serta menanggalkan sifat egois. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini merupakan hari ke-6 Pekan Doa Sedunia. Bacaan liturgi pada hari ini diambil dari surat kepada orang Ibrani, bab 7 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan dengan ayat 15 sampai dengan 17. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Markus, bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Dan sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan pertama yang diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 7 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan dengan ayat 15 sampai dengan 17. Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja, Melkisedek menyongsongnya dan memberkati dia. Dan kepadanya Abraham memberikan 1/10 dari semua jarahannya. Menurut arti namanya, Melkisedek pertama-tama adalah Raja Kebenaran atau juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena dijadikan sama dengan anak Allah, ia menjadi imam sampai selama-lamanya. Sungguh, Yesus telah ditetapkan sebagai imam menurut tata imamat Melkisedek. Artinya, menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang Yesus diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut tata imamat Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama tadi dengan Mazmur tanggapan. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Beginilah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kubuat menjadi tumpuan kakimu. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tongkat kuasamu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Berkuasalah engkau di antara musuhmu. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkau meraja di atas gunung yang suci sejak hari kelahiranmu, sejak dalam kandungan,
sejak fajar masa mudamu. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita, karena Romo Budi akan menyampaikan bacaan Injil yang diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah, ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, sekarang kita masuk dalam perbincangan rohani. Nah Romo, dalam segmen pertama ini Romo, pokok pikiran apa yang akan Romo sampaikan sebagai awal permenungan di hari ini? Terima kasih Bu Pauline. Dari bacaan pertama, kiranya Anda semua menangkap satu kata kunci, yaitu tentang imam. Imam dan imamat. Dan di dalam kehidupan gereja Katolik, kita sebagai umat Katolik, kita mengenal ada imam. Biasa dipanggil pastor atau romo. Dan sebetulnya gereja Katolik itu mengajarkan ada dua macam imamat. Yang satu adalah dalam bahasa Inggris disebut common priesthood, yaitu imamat umum. Yang kedua adalah ministerial priesthood, yaitu imamat pelayanan. Yang imamat umum itu diperoleh umat karena pembaptisannya. Dan imamat pelayanan itu karena tahbisan yang diterima. Jadi yang biasa dipanggil pastor, romo, ya, ia punya imamat pelayanan, ministerial priesthood karena menerima tahbisan. Mungkin di gereja lain, bukan Katolik, tidak banyak muncul tentang pemahaman ini. Dan apa yang kita hidupi di dalam gereja dan praktekkan dan imani, itu muncul bukan baru saja di dalam gereja. Tapi gereja itu adalah umat Allah yang baru. Jadi ada umat Allah yang lama. Ada tatanan yang baru, ada yang lama. Maka kitab sucinya kita juga tahu ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Dan yang baru ini
adalah perkembangan dari yang lama. Boleh dibilang penggenapan dari yang lama, kepenuhan dari yang lama. Termasuk mengenai imam dan imamat. Karena soal imam itu sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Dan kalau kita baca di dalam kitab Keluaran, ya salah satu buku Taurat itu, dan di situ diceritakan bagaimana Musa melantik saudaranya namanya Lewi untuk menjadi imam. Untuk menjadi imam. Imam itu tugasnya adalah untuk menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Allah kepada manusia. Itu imam. Maka di dalam Perjanjian Lama, dalam kehidupan umat Israel, umat Allah ini, sebetulnya ada 3 fungsi di dalam kehidupan masyarakat, yaitu imam, raja, dan nabi. Dan salah satunya itu adalah imam. Yang tadi saya katakan punya peran menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Khususnya tentu di dalam ibadah, nampak sekali dengan pakaian yang khusus dan tata cara, aturannya, ritualnya yang sendiri. Semua, kalau Anda membaca buku Imamat, itu memang banyak bicara tentang hal-hal itu. Dan imam di dalam Perjanjian Lama, seperti yang tadi saya katakan, mulai dari Lewi, dan kemudian imamat itu diturunkan kepada keturunannya. Anak-anak Lewi, itu saja yang menjadi imam orang Israel. Tidak bisa yang lain. Jadi imamat Lewi itu pertama, dia itu ada waktunya, berakhir sampai pada saat hidup, pada selesai kematian, imamatnya berakhir. Tapi kemudian diturunkan kepada keturunannya. Ya. Lalu dalam perikop yang kita dengar hari ini, kita mendengar cerita yang lain. Ada yang namanya Melkisedek. Dan Melkisedek ini bisa dibilang ada misteri di sini. Karena dia tiba-tiba muncul. Tidak tahu dari mana asalnya, tidak ada silsilahnya, dan habis itu juga tidak ada cerita kelanjutannya. Tidak ada awal, boleh dibilang tidak ada akhir. Yeah. Dan yang menarik adalah ketika Abraham itu kembali mengalahkan raja-raja, ia bertemu dengan Melkisedek. Melkisedek memberkati Abraham. Dan Abraham dikatakan memberi persembahan 1/10 kepada Melkisedek. Maka Anda pasti mengerti siapa yang lebih tinggi di sini. Yang lebih tinggi pasti orang yang memberkati. Ya. Dan orang yang lebih rendah yang memberi persembahan kepada yang lebih tinggi. Dan bayangkan bahwa yang namanya Lewi, Musa, itu adalah keturunan sekian dari Abraham. Ya. Jadi Abraham, bapaknya itu, leluhurnya itu pun memberi persembahan kepada Melkisedek. Selagi Lewi itu masih belum dilahirkan dalam keturunan yang sekian. Itu artinya apa? Artinya imamat Melkisedek jauh mengatasi imamat Lewi. Karena Abraham pun memberi persembahan kepada Melkisedek dan ia menerima berkat dari Melkisedek. Nah, sekarang saya mau masuk, kelanjutannya adalah seperti tadi awal saya katakan, apa yang kita hidupi sekarang di dalam gereja, umat Allah yang baru, itu adalah perkembangan dari yang lama. Satu kelanjutan kesinambungan dalam rencana Allah. Dan hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru ada dikatakan seperti ini, bahwa perjanjian baru itu tersembunyi di dalam perjanjian lama. Dan perjanjian lama itu tersingkap di dalam perjanjian baru.
Jadi soal imamat, nanti kita bicara tentang imamat Yesus Kristus itu sebetulnya sudah foreshadowed, sudah tergambarkan ya di dalam Perjanjian Lama. Yaitu di mana? Di dalam cerita ini. Melkisedek. Ya, di mana ia tidak bersilsilah, tidak beribu, tidak berbapak, ya, dan tidak berkesudahan. Nah, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Itu satu gambaran tentang Yesus Kristus, Sang Imam Agung. Imam Agung itu yang digambarkan tersembunyi ya di dalam diri Melkisedek yang jauh mengatasi imamat Lewi. Dan arti dari Melkisedek dan imamat Lewi kemudian tersingkap di dalam Perjanjian Baru di dalam diri Yesus. Dan ialah imam yang sebenarnya yang digambarkan dalam Perjanjian Lama. Yesus itu yang kita tahu tidak berbapak, tidak beribu sebagai manusia, ya, dan tidak ada awal, tidak ada akhir, alfa dan omega, maka imamatnya jelas melebihi dari imamat Perjanjian Lama. Dan imamatnya dia itu tidak berkesudahan. Yesus adalah imam agung kita. Dan sebagai imam, tadi saya katakan peranannya adalah sebagai penjembatan, sebagai pengantara. Oleh karena itu kalau Anda mendengar istilah Latin seringkali mengacu kepada Sri Paus, ya, disebut Roman Pontiff. Pontiff itu atau Pontifex itu artinya adalah dalam bahasa Latin sebetulnya pons itu jembatan. Dan dengan akhiran itu, sufiks itu menjadi sebetulnya pembuat jembatan yang menjembatani. Dan imam itu sebetulnya dia penjembatan, pengantara antara manusia dengan Allah. Ya. Dari gerakan dari manusia kepada Allah, seorang imam itu membawa doa, membawa persembahan, membawa permohonan, ya. Dan dari Allah kepada manusia, seorang imam itu menurunkan berkat, menurunkan pengampunan, menurunkan kebenaran dari Allah untuk kebaikan manusia. Dan itu yang peran seorang imam. Maka di sini saya mau katakan, saya mau ngajak kepada umat untuk mengapresiasi apa yang ada di dalam gereja Katolik mengenai imam, imamat, dan kemudian bagaimana kita beribadah. Apa yang kita sebut liturgi. Liturgi itu adalah salah satu definisinya tindakan imamat Yesus Kristus. Kepala dan anggotanya untuk kebaikan umat Allah. Dan di dalam perayaan liturgi, khususnya misa, ekaristi itu, sang imam agung Yesus Kristus itu hadir. Karena dia imam yang tidak berkesudahan. Tidak ada awal, tidak ada akhir, ia adalah Emmanuel. Ia yang hadir mau terus menjadi pengantara untuk keselamatan kita. Ia hadir di mana? Pertama-tama ia juga hadir di dalam diri umat yang beribadah. Karena tadi di awal saya katakan, dalam teologinya, setiap orang yang sudah dibaptis, ia ambil bagian dalam imamat Yesus Kristus. Imamat umum. Kedua, pasti ia hadir di dalam diri pemimpin ibadah. Dalam hal misa, ekaristi adalah imam. Dan imam itu mempunyai imamat pelayanan, ministerial priesthood, karena tahbisan yang ia terima. Dan maka itu, seorang imam dalam ajaran gereja Katolik, ia hidup murni, tidak menikah. Ia hidup miskin, ya, dan ia hidup taat, itu karena ia mau hidup seperti Kristus. Ya, jadi seorang imam itu bertindak
dalam pribadi Kristus. Ya. In persona Christi, itu bahasa Latinnya ya, dalam pribadi Kristus. Dan ia bertindak merepresentasikan Kristus dalam tindakan imamat itu dalam perayaan liturgi. Lalu ia hadir di mana lagi? Gereja Katolik dalam ajarannya mengatakan, ia hadir juga dalam sabda yang dibacakan. Maka kalau kita hadir mengikuti perayaan Ekaristi, mesti penuh dengan perhatian. Ya. Karena yang dibacakan itu, tulisan yang diinspirasikan oleh Allah, sabda Tuhan ketika dibacakan, dokumen resmi gereja mengatakan Allah sendiri, Yesus sendiri bersabda. Satu catatan praktis kecil, nah, maka kadang-kadang itu menjadi refleksi buat kita, seberapa jauh kita memperhatikan sabda yang sedang dibacakan. Kita mendengarkan katanya, bukan malah membaca atau malah asik main gadgetnya. Juga itu tidak respect kepada Allah yang sedang bersabda. Karena saat itu, momen itu boleh dibilang sakral ya, semua sakral, sacred moments, penuh perhatian, membuka diri, membuka telinga baik-baik, apa yang lagi dibacakan, disabdakan. Allah sendiri bersabda, Yesus hadir, apalagi di dalam Injil yang diwartakan. Yesus sendiri yang bersabda, gereja mengajarkan demikian. Dan lebih lagi, kemudian lanjut di dalam Ekaristi. Yesus sendiri juga hadir dalam rupa roti dan anggur. Ya, menjadi lagi-lagi pengantar, memohonkan rahmat, rahmat pengampunan. Ya, seperti Yesus yang disalib itu, Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu mereka yang berbuat apa. Ya, dan itu setiap kali merayakan Ekaristi, kita membuat hadir lagi korban Kristus disalib, di mana ia sebagai imam agung. Yang waktu di Golgota itu tidak seperti yang imam perjanjian lama membawa korban lain untuk pendamaian, untuk penghapusan dosa. Entah itu kambing, entah itu ternak apa, sapi dan sebagainya. Tapi ia membawa dirinya sendiri, tubuh dan darahnya sendiri yang menjadi korban. Maka kan seruannya, lihatlah ini anak domba Allah. Ya, dan itu bahasa metafora, figuratif, dan itu semua adalah gambaran misteri tentang Yesus, sang imam agung kita, ya, yang kita imani, kita hidupi dalam gereja, dan apa yang kita imani, kita hidupi itu sudah ada tergambarkan di dalam perjanjian lama, seolah-olah tersembunyi di situ dalam cerita Melkisedek ini. Gambaran, maka Mazmurnya mengatakan engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut tatanan Melkisedek. Itu adalah Yesus Kristus. Ya, jadi begitu ajaib atau bahkan mengagumkan misteri keselamatan. Karena ini ribuan tahun sebelum Yesus, tapi sudah macam dinubuatkan, ya, akan adanya seorang imam yang seperti itu. Dan semua itu dilakukan oleh Allah dan dalam diri Yesus sebagai imam itu untuk sekali lagi kebaikan kita, untuk keselamatan kita. Ya, kita semua butuh berkat dari Tuhan, rahmat dari Tuhan, kebenaran dari Tuhan. Ya, nah, untuk apa? Untuk keselamatan kita, untuk kepenuhan hidup kita, untuk kebaikan kita, dan sebagai balasan rasa terima kasih itu semua, kita datang bersyukur. Maka Ekaristi artinya aku bersyukur, memanjatkan doa syukur. Maka inti itu kan doa syukur agung yang makin masuk di dalam perayaan Ekaristi. Doa syukur agung, ya. Dan bersyukur lalu kita juga membawa persembahan kita. Kita memberi kolekte sebagai persembahan hasil jeripaya kita, tapi lebih-lebih juga keseluruhan diri kita. Seluruh keberadaan kita, hidup kita, bakat-bakat kita, waktu kita adalah miliknya. Sudah ditebus, sudah diselamatkan, ya. Dan dengan penuh syukur kita mengembalikan itu menjadi pujian untuk kemuliaannya. Ya, kalau hidup kita dipahami seperti itu dalam terang seperti ini, saya yakin kita menemukan makna yang terdalam
ya, untuk hidup kita. Membuat itu semua meresapi panggilan hidup kita apa saja menjadi begitu bernilai, bermakna, ya, karena dipersatukan dengan Yesus sendiri, ya, menjadi persembahan yang boleh dibilang harum, ya, mewangi, berkenan bagi Allah Bapa. Begitu, Pauline, Bu Pauline, ya. Luar biasa Romo, tadi saya tertarik dengan yang Romo katakan bahwa perjanjian baru ini memang sudah tergambar sejak perjanjian lama, beribu-ribu tahun yang lalu ya Romo. Betul. Dalam diri Yesus itu artinya udah tergambar dari ini ya, Melkisedek ini tadi. Betul. Maka kalau makin mengerti umat Katolik kitab suci perjanjian lama, itu makin bisa mengapresiasi, memahami misteri yang diwartakan oleh Yesus. Ya, makin bisa memahaminya, mengapresiasi, mendalami misteri itu. Jadi perjanjian baru ini penggenapan dari perjanjian lama. Betul, dan berkesinambungan. Ya, Yesus kan bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya, untuk membawanya kepada kesempurnaan. Luar biasa Romo, tanpa terasa kita mau jeda sebentar ini Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sebentar. Sebelum kita melanjutkan pada perbincangan berikutnya, saya informasikan bila ada yang ingin bertanya seputar iman Katolik Anda, dapat menghubungi kami melalui SMS di nomor 0822 1036 1555 atau ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Yohanes Budi Raharjo Suryonoto SDB dan saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih bagi pemirsa ataupun pendengar yang baru saja bergabung di acara ini. Nah Romo, sekarang kita masuk segmen kedua ini Romo. Kita akan membahas kelanjutan dari segmen pertama tadi. Tapi sebelumnya Romo, bisakah Romo menyampaikan kembali apa yang sudah menjadi poin dalam segmen pertama tadi? Ya, saya mau mengajak pendengar, pemirsa untuk menghayati, mengapresiasi apa yang kita miliki di dalam kehidupan sebagai umat Katolik. Itu mengenai adanya imamat di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Dan itu sudah ada jejaknya dari perjanjian lama. Dari umat Allah yang lama, Israel. Dan ketika menjadi umat Allah yang baru, yaitu gereja, maka kita punya pemahaman imamat yang dibaharui, atau pemahaman imamat yang sesungguhnya, yaitu imamat Yesus Kristus, Sang Imam Agung. Dan imam itu adalah pengantara. Maka disebut juga pontifex, uskup, apalagi Sri Paus disebut Supreme Pontiff, ya, penjembatan yang terbesar, karena ia mewakili Yesus Kristus di dalam kehidupan gereja kita. Nah, disitulah semoga saat kita menghadiri perayaan liturgi, khususnya misa, kita bisa sungguh makin menghayati keseluruhan perayaan itu adalah tindakan imamat Yesus Kristus. Kepala dan anggotanya. Kepalanya Yesus, anggotanya adalah gereja. Dan di dalam perayaan itu dipimpin oleh seorang imam yang karena tak bisanya ia memiliki imamat pelayanan. Dan ia bertindak sebagai pribadi Kristus, in persona Christi. Maka imam mesti yang murni, yang taat, yang miskin, seperti Kristus yang hidupnya seperti itu. Dan Kristus hadir di dalam perayaan liturgi itu, tindakan imamat ini. Dan kehadirannya tidak hanya dalam diri pemimpin itu, tapi dalam umat yang hadir. Karena umat itu yang percaya itu sudah menerima baptis, ia sudah menerima imamat umum. Ia hadir juga dalam sabda yang dibacakan,
Maka sebagai lektor juga perlu mempersiapkan diri dengan baik, ya, menghayati apa yang mau dibacakan. Beda dengan sebagai komentator yang mungkin baca pengumuman sih boleh lebih ringan, ya. Dan kita umat juga mendengarkan. Seringkali itu menjadi diskusi, ya, bisa tidak memberikan teks untuk itu, ya. Biasa ada yang tetap dengan pandangan mesti umat mendengarkan, tidak membaca. Semua melihat kepada lektor, diakon atau imam yang sedang membaca sabda, memproklamirkan, ya, memaklumkan sabda. Semua mendengarkan dengan penuh perhatian, ya. Dan lebih lagi kemudian hadir di dalam Ekaristi, dalam bentuk tubuh, dalam bentuk roti dan anggur, tubuh dan darahnya, ya, itu tindakan imamat puncak Yesus Kristus di Golgota di salib itu dihadirkan lagi. Untuk apa? Sekali lagi untuk kebaikan kita manusia, ya, supaya kita menerima berkat, rahmat, untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita, untuk kepenuhan hidup kita. Begitu, Bu Pauline. Dan mengenai Injil hari ini seperti apa, Romo? Ya, sebetulnya di dalam misa harian, masa biasa, itu tidak ada hubungan antara bacaan pertama dengan bacaan Injil. Masing-masing beda sendiri-sendiri menurut urutannya. Beda kalau setiap minggu. Di dalam setiap misa perayaan liturgi hari Minggu itu ada hubungan. Karena bacaan pertama selalu dipilih yang ada hubungannya, kaitannya, menjelaskan tentang Injil yang dibacakan. Karena seperti tadi saya katakan, antara perjanjian lama dan baru itu terhubung secara dekat, ya. Yang baru tersembunyi sebetulnya di lama, yang lama tersingkap di yang baru. Jadi memahami dua-duanya itu membuat kita makin mengerti wahyu itu, kebenaran yang disampaikan misteri kerajaan Allah untuk kita. Namun hari ini saya mau boleh katakanlah menghubungkan dari pembicaraan tadi yang pertama, di mana saya mengatakan bahwa Yesus mau membawa Taurat, perjanjian lama, kepada kepenuhannya, ya, bukan untuk meniadakan. Nah, perikop ini Anda pasti langsung menangkap. Ini ada urusan tentang hari Sabat. Dan hari Sabat itu adalah salah satu 10 perintah Allah. Lalu kalau kitab suci perjanjian lama, yang paling utama adalah kitab Taurat. Ya, 5 buku yang pertama itu. Maka di dalam kitab Taurat boleh dibilang intinya juga, makin intinya lagi adalah 10 perintah Allah. Anda bisa membaca di salah satunya di kitab Keluaran bab 20. Juga di kitab Ulangan bab 5. Ya, dan di situ ada 10 perintah Allah. Dan semoga kalau saya tanya, coba sebutkan apa saja 10 perintah Allah. Wah, itu mungkin mulai, oh ya apa saja ya, mikir gitu ya. Nah, ini pertanyaan ini membuat saya ingin mengajak para pendengar, pemirsa menjawab sendiri. Dan kalau tidak bisa menyebutkan, lihat Keluaran bab 20. Dan temukan di situ. Atau di buku Puji Syukur, bahkan di depan, halaman depan juga ada semuanya, 10 perintah Allah. Dan mengenai kuduskan hari Sabat, itu adalah perintah yang ketiga. Perintah pertama, tahu, jangan menyembah berhala, tidak ada Allah lain kecuali Allah. Yahweh. Ya. Perintah kedua itu jangan menghujat, kuduskan nama Tuhan, ya. Dan yang ketiga itu kuduskan hari Sabat. Kuduskan hari Sabat, dan konsekuensinya kamu mesti berhenti dari pekerjaanmu karena itu hari kudus. Dan ada perintah yang keempat dan sampai 10, Anda bisa lihat sendiri. Dan yang menjadi persoalan, kemudian ada pertanyaan, di antara 10 perintah Allah itu,
mana yang paling utama? Wah, itu kadang ada menjadi diskusi. Dan saya mendengar, ini memang betulan atau sedikit juga canda gitu ya. Dan ada yang berpendapat yang paling utama itu adalah perintah ketiga, hari Sabat. Wow ya, kenapa? Karena di perintah ketiga itu Allah pun tunduk. Soalnya dikatakan ya, pada hari ke-1 sampai 6 Allah bekerja menciptakan. Dan di hari ke-7 Allah istirahat. Allah pun tunduk menghormati perintah ketiga. Ya, apalagi manusia gitu loh. Yang dikatakan Allah pun observe, mencermati itu ya. Dan hanya mau mengatakan ini kepentingannya perintah ketiga. Sehingga ketika dalam kenyataan Yesus menyembuhkan, melakukan ini, pekerjaan, dan itu membuat kontroversi. Ini orang datang dari Allah atau tidak? Ya, kok dikatakan melanggar perintah ketiga, dan itu berat. Karena dalam ajaran Katolik juga 10 perintah Allah itu yang menyangkut hal berat. Melanggar itu artinya dosa besar. Ya. Dan di sini yang menjadi persoalan adalah ketika mengatakan kuduskan hari Tuhan, kamu mesti berhenti dari pekerjaanmu. Interpretasi masalahnya, apa itu pekerjaan, apa yang saya harus berhenti pada hari Sabat? Ya, kita kan semua pasti sehari-hari bekerja terus. Dan dikatakan bahwa itu menjadi diskusi yang ramai sampai kasuistik begitu di antara para pengajar agama umat Israel, para rabi. Dan dikatakan mereka dalam teologinya mengatakan ada 39 tipe kerja. Tipe kerja yang begini, ada 39. Dan masing-masing kemudian ada 6 subbagian. Lalu begitu berentet, akhirnya dikatakan ada 234 kegiatan yang termasuk dilarang untuk dilakukan pada hari Sabat. Bayangkan, 234. Kalau mau lihat, mau tahu detail-detailnya apa, misalnya memasak, itu dilarang. Itu juga harus pekerjaan yang berhenti. Loh, jadi nggak makan ya? Bukan itu, berarti jangan masak. Masaknya kemarin. Jadi makanan yang sudah siap aja, tinggal dimakan, sudah dimasak kemarin. Begitu makannya. Menyalakan api, itu dilarang. Karena mungkin dipikirkan, kemudian dalam refleksinya, segala sesuatu kemudian berasal dari energi, api. Kalau orang menyalakan api, membuat berikut-berikutnya itu semua bergerak semuanya. Terjadi bukan istirahat, ada satu pergerakan, kegiatan. Bahkan tepuk tangan itu dilarang, dikatakan. Tepuk tangan. Mungkin karena bertepuk tangan itu kan panas, ya, ada api. Dilarang ya. Membawa barang, memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, dilarang. Seperti itu. Lompat juga katanya dilarang. Menepuk paha begitu, itu juga dilarang. Bahkan mengunjungi orang sakit dilarang. Berjalan itu maksimum 1 kilometer di hari Sabat. Jadi orang harus ngitung. Ya, kalau sekarang orang yang pakai jam itu, yang jam digital, bisa ngukur kali sudah berapa langkah. Jadi 1 kilometer maksimum berapa langkah. Habis itu nggak boleh lagi. Ya, harus hemat-hemat itu. Dipakai seperlunya, jangan sampai lebih dari 1 kilometer. Seperti itu. Dan kalau Anda memahami itu, lalu bisa bayangkan, wow, ini perintah ketiga sepertinya betul-betul mengekang orang. Betul? Yeah. Pada hari Sabat sepertinya kita nggak bisa gerak. Ya, nyalain api aja nggak bisa. Ya, segala macam begitu. Jadi diam aja, Romo. Iya, jadi mengekang. Iya. Sebetulnya kan itu kalau dipandang aturan itu jadi mengekang. Iya. Manusia, tidak bebas, tidak leluasa. Nah, itu yang masalahnya. Interpretasi yang demikian, akhirnya hukum itu tidak membawa kepada kepenuhan hidup manusia. Dirasa jadi mengekang, mengkerdilkan bahkan. Ya.
Dan itu yang Yesus mau bongkar, boleh dibilang. Yesus mau koreksi, mau perbaiki. Nggak benar kamu memahaminya. Ya. Dan Yesus mengatakan, ia bukan untuk mau menghapus hukum Taurat, tapi untuk menyempurnakannya, membawa kepada kepenuhannya. Dan kepenuhan hukum Taurat itu tidak lain adalah kasih. Itu. Ya, sampai kadang mengunjungi orang sakit dilarang itu kan membatasi orang untuk bisa berbuat kasih. Jadi perkataan yang lain yang pasti semua pemirsa, pendengar familiar, kenal dengan baik kan kata-kata Tuhan. Bahwa hukum Taurat itu untuk manusia. Bukan manusia untuk hukum Taurat. Ya. Jadi hukum Taurat atau hukum apapun, peraturan apapun itu untuk manusia. Untuk kebaikan manusia. Bukan manusia mengabdi kepada peraturan. Jadi rigid. Begitu. Kebalik. Itu tidak membantu manusia berkembang mencapai kepenuhannya. Lagi-lagi Tuhan itu datang sebagai imam, sebagai pengantara untuk membawa manusia kepada kepenuhan hidupnya. Termasuk hukum yang diberikan oleh Allah lewat Musa, 10 perintah Allah. Ya, itu untuk kebaikan, keselamatan manusia. Dan keselamatan dalam arti penuh itu ya kepenuhan hidup. Maka ketika Yesus melihat hal itu, ia betul-betul mau memperbaikinya. Ya, karena kalau tidak, hidup kita jadi tidak berkembang malah. Ya. Dan kalau Anda perhatikan, mukjizat yang Yesus lakukan, penyembuhan di dalam Injil itu tidak hanya di tempat ini. Ada kisah-kisah lain, dan kalau dilihat ditemukan bisa ada 7 kisah. Dan Yesus sengaja, kan dikatakan mereka mengamat-amati. Kalau Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Misalkan apa? Melanggar hukum Taurat. Tapi justru di situ Yesus mau mengatakan kalian yang tidak benar. Dan Yesus sengaja mendemonstrasikan ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan Yesus marah ya, dan kesal dengan kedegilan hati mereka sampai ia menanya, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membunuh orang? Pasti dalam hati mereka tahu juga, oh ya pasti berbuat baik, pasti menyelamatkan. Tapi mereka nggak bisa ngomong. Karena kalau gitu kan, boleh dong menyembuhkan orang, ini berbuat baik. Dan di bagian lain, dikatakan sebenarnya mereka munafik. Karena kalau ternak mereka terperosok, mereka juga tarik. Diselamatkan. Ketika menyangkut kerugian diri sendiri, bisa. Sekarang orang lain ini butuh bantuan lebih daripada ternak, lebih dari hartanya. Dan lagi-lagi disitulah yang menjadi sebetulnya revealing, menyingkapkan. Pemimpin-pemimpin itu, yang agama itu tidak membawa pada kesempurnaan, bahkan malah kemunafikan. Ya, kalau berhubungan dengan dirinya sendiri untuk kepentingan sendiri boleh. Ya, dan kalau sesungguhnya untuk berbuat kebaikan bagi orang lain terbentur dari aturan-aturan. Ya, saya pernah mendengar nasihat juga atau pepatah atau satu kata-kata bijak bahwa kita mestinya keras terhadap diri sendiri atau menuntut diri sendiri, tapi lunak baik terhadap orang lain. Tapi orang kebanyakan kan sebaliknya. Terhadap diri sendiri gampang, oh ini nggak apa-apa kan untuk saya, oh ini tapi terhadap orang lain strict, menuntut banyak. Dan seperti ini juga para yang di bagian lain Yesus bilang para pemimpin buta. Dan dari situ Yesus mau membongkar ini, mau mengatakan yang benar bukan seperti itu. Yang benar adalah aturan itu untuk manusia. Dan kepenuhan, kesempurnaan aturan itu adalah kasih. Ya. Maka hukum Taurat, kuduskan hari Sabat itu tetap berlaku.
Menguduskan hari Tuhan itu berlaku. Bukan Yesus mengatakan, oh sudah nggak ada. Tidak. Dan gereja kan mengajarkan salah satu perintah gereja, ya, untuk menguduskan hari Minggu, beribadah. Ya, tidak sibuk kerja terus, tapi ada hari itu untuk beribadah, untuk beristirahat, untuk bersamaan keluarga. Karena manusia perlu berkembang, lagi-lagi itu, hukum itu perlu untuk manusia. Kalau manusia bisa menyediakan waktu untuk itu terus, untuk berhubungan, berrelasi dengan Tuhan, mengucap syukur, mohon selalu berkat rahmat-Nya, punya waktu istirahat untuk bersama keluarga, dan istirahat sendiri juga memulihkan tubuh kita. Itu semua reasonable, ada untuk kebaikan manusia, bukan untuk Allah, tapi untuk kepenuhan hidup manusia. Tapi perlu dipahami dengan benar, memahami sebuah aturan, sehingga aturan itu, hukum itu memang membawa manfaat yang baik untuk kita sebagai manusia. Tidak lain adalah kasih, kesempurnaan hukum Taurat, ya. Dan itu menjadi pegangan yang buat kita. Saya ingat dulu kan waktu saya katekumen begitu belajar, ditanya kan, misalnya contohnya kalau tetanggamu itu kebakaran rumahnya dan hari itu hari Minggu, kamu mestinya ke misa, mau kemana? Satu adalah harus pergi misa, ya toh? Kewajiban. Ya, tolong dulu tetangga yang sedang kebakaran itu rumahnya, ya, selamatkanlah. Biarpun juga kemudian karena itu tidak bisa pergi misa, misanya sudah nggak ada. Apalagi kalau di kota kecil, misalnya cuma sekali, ya kan, hanya sekali saya kalau di Jakarta masih bisa macam-macam, ada pagi, ada siang, ada malam, nggak ada di paroki sini bisa ke paroki yang lain. Tapi kalau di kota kecil kan biasa misalnya hanya sekali, ya sudah nggak ada. Tapi ya bantulah tetangga itu. Wah, nanti berdosa tidak pergi misa hari Minggu. Tidak, karena yang penting itu kasih, ya, sesama. Dan Yesus kan bilang, apa yang kau lakukan kepada sesamaku yang kecil ini, ya, kau lakukan untuk aku. Seperti itu, ya. Jadi demikian, maka saya menyambung tadi, Yesus mau membawa hukum ini kepada kepenuhannya, yaitu kasih. Dan ketika pengajar-pengajar itu, pemimpin agama tidak tepat, keliru mengajarkannya, Yesus meluruskan, membawa kepada kepenuhan. Biarpun lihat dengan akibat konsekuensi mereka akhirnya memutuskan mau membunuh Yesus. Begitulah. Yesus Imam Agung, dia berkorban, siap, bahkan kalaupun saya harus menderita wafat, dibunuh, tapi karena mewartakan kebenaran. Nah, Yesus sebagai Imam Agung itu menurunkan kebenaran dari Bapa. Untuk apa? Lagi-lagi itu, untuk kebaikan manusia, untuk keselamatan kita, ya, untuk kepenuhan hidup kita, kebahagiaan, tidak lain. Begitu, Ibu Pauline. Jadi sebenarnya di sini kesan yang pertama dari bacaan Injil Markus ini bahwa sebenarnya Yesus itu memberi teladan, ya Romo, ya, untuk lebih mengutamakan perbuatan kasih yang seperti tadi Romo katakannya, dibandingkan dengan peraturan yang kaku tadi, ya Romo. Betul. Ya, intinya kan seperti tadi saya katakan, Yesus mau meluruskan, ya. Perintah itu dari Allah, tetapi kalau dipahami keliru, ya, sampai yang dikatakan manusia untuk peraturan, nah itu tidak tepat. Manusia untuk hukum Taurat, jadi tidak tepat. Malah terasa mengekang, boleh dibilang saya mengkerdilkan manusia. Manusia dimasukin dalam kotak itu, ya, tidak. Tapi peraturan hukum itu adalah untuk membantu manusia berkembang baik dan benar, gitu, ya. Itu tujuannya, jadi kebalik gitu, keliru. Jadi kasih itu juga hadir dalam diri setiap orang, ya Romo, ya. Jadi bukan hanya misalnya tadi yang seperti tadi Romo contohkan, kita ke gereja dulu kalau ada orang kebakaran, kita
abaikan gitu. Jadi Tuhan itu hadir juga dalam diri orang lain ya Romo ya. Ya. Jadi pedomannya itu adalah kasih. Iya. Seperti Rasul Paulus kemudian memahami, menangkap, oh ya, kepenuhan hukum Taurat adalah kasih. Jadi itu menjadi pedoman hidup kita, kasih. Karena kadang-kadang kita punya konflik sepertinya, wah ini gini, tapi itu gitu, mana nih kayak bertentangan. Ya, dengan pandangan kasih, kiranya bisa mengerti ya mana yang harus dilakukan. Ya. Luar biasa Romo pencerahan hari ini Romo, dan tanpa terasa kita sudah di penghujung acara ini Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita sudah di penghujung acara, dan sekarang kita akhiri acara ini dengan doa penutup yang dipimpin oleh Romo Budi. Kemudian dilanjutkan dengan memohon berkat kasih karunia Tuhan melalui Romo Budi. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Tuhanku, Juru Selamatku, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami, untuk karya kasih-Mu, untuk apa yang Engkau lakukan, bahkan pengorbanan-Mu sepenuhnya untuk kami. Bantulah kami untuk bisa terus bertumbuh, berjalan dalam hukum-Mu kepada kesempurnaan yang tidak lain adalah kasih. Kami panjatkan ini kepadamu, Engkau yang menjadi pengantara kami kepada Bapa, Engkau Imam Agung kami, Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah acara Oase Rohani Katolik pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita dengar tadi dapat benar-benar memberikan inspirasi kepada kita dan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata saya Maria Paulina dan Romo Yohanes Budi Raharjo Suryonoto SDB pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya, walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Hari hidup kita bagai bayang berlalu,
bersamanya tak sia-sia. Bertahanlah sampai akhir yang bahagia. Harapan akan selalu ada. Rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu yang berharga di hadapannya. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu yang berharga di hadapannya. Hari ini ku berjanji di hadapan altar suci, janji sehidup semati, melindungi cinta dalam untung lara. Kasihku setia, janji untuk setia adalah berkat Tuhan. Aku mengasihimu dengan apa adanya. Jalani hidup ini dengan bersungguh hati, menemanimu sampai akhir nanti. Hari ini, hari suci, ku jalani bersamamu. Ku kan setia selamanya, menemanimu selalu dalam untung lara. Cintaku selamanya, selamanya. Janji untuk setia adalah berkat Tuhan. Aku mengasihimu dengan apa adanya. Jalani hidup ini dengan bersungguh hati, menemanimu sampai akhir nanti. Janji untuk setia adalah berkat Tuhan. Aku mengasihimu
dengan apa adanya.